Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara hati dan pikiran kita itu senang gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lebih dominan itu hati dan pikirannya itu tidak senang. Nah itu teman-teman, karena itu juga pengalaman saya dulu ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Hati dan pikiran itu atau perasaan itu ya tidak senang sama sekali setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, dan sepengalaman saya juga untuk rasa senang hati dan pikiran itu bisa membantu pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hati dan pikirannya itu tidak senang, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah dan kalian itu bisa melakukan kesenangan-kesenangan, dan kalian itu asam lambung dan sensitif psikosomatisnya itu cepat membaik, cepat berlalu. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seandainya kalau misalnya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik, dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa saya share video tentang bagaimana cara supaya hati dan pikiran kita itu senang gitu teman-teman ya, karena jujur ya, pengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hati dan pikiran itu juga perasaan itu ya tidak ada yang namanya senang-senangnya gitu teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa terbahak-bahak teman-teman ya, untuk lempar senyum saja itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika mulai melakukan kesenangan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang, alhamdulillah ternyata itu bisa membantu memulihkan proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika hati dan pikiran kita itu senang, itu justru prosesnya itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat. Kemudian yang namanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu cepat berlalu gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman saya juga saat kambuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sering kambuh-kambuh ya. Dan yang saya rasakan ketika kambuh-kambuhnya itu karena kita selalu teringat dengan yang namanya penyakit, dengan yang namanya sensasi gitu teman-teman ya. Ditambah lagi kita itu terlalu merasa-rasa, ada sensasi sedikit kita dirasa-rasa ya, ini sensasi bakal begini lagi nggak, seperti itu teman-teman. Dan kemudian ketika sensasi hadir, itu pemikiran-pemikiran yang lain-lain itu sudah terbiasa gitu teman-teman ya, sudah terbiasa ke hal-hal yang tidak kita inginkan, sudah terbiasa ke hal-hal yang cukup merugikan gitu teman-teman. Jadi ya menimbulkan ketakutan tersendiri, dan akhirnya kita menjadi cemas lagi, was-was lagi, gelisah lagi, dan sebagainya teman-teman ya. Nah makanya sangat penting sekali
orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, nah di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana sih cara membuat hati dan pikiran kita itu senang. Sebetulnya kalau misalkan dijelaskan itu sepele ya, karena memang sepele sih sebetulnya untuk mencari kesenangan, untuk membuat pikiran kita itu senang itu sebetulnya sepele, dan untuk kesenangan itu bervariasi teman-teman ya. Jadi untuk semua orang itu berbeda gitu. Saya tidak bisa menganjurkan Anda harus jalan-jalan, Anda harus shopping, Anda harus belanja gitu teman-teman ya. Tetapi kadang ada orang juga yang tidak senang belanja kan gitu teman-teman. Ada juga orang yang tidak suka jalan-jalannya itu ke alam-alam terbuka gitu teman-teman. Ada juga orang yang senangnya itu lebih ke jalan-jalannya itu mungkin di perkotaan karena melihat banyak sekali gemerlap lampu-lampu kota gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk melakukan kesenangan itu untuk setiap orangnya itu berbeda-beda karena banyak sekali ragamnya, tergantung daripada hobi dan minatnya seseorang gitu teman-teman ya. Tetapi kesimpulannya semuanya sangat sederhana sebetulnya ya. Jadi intinya apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Pak, saya itu senangnya belanja, ya belanja saja. Pak, saya itu tidak senang belanja, saya cuma senangnya itu jalan-jalan, ya sudah jalan-jalan saja. Sesimpel itu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, karena dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis juga, ketika saya alami gitu teman-teman ya, saya senangnya hanya jalan-jalannya itu melihat pemandangan-pemandangan alam, ya saya lakukan teman-teman ya. Berbeda ketika saya mempunyai hobi seperti itu, kemudian banyak keluarga yang datang juga, ada yang ngasih amplop lah karena nengok gitu teman-teman. Ya sudah, sekarang itu belanja saja katanya gitu. Ayo cari hiburan katanya gitu. Ya itu tidak membuat senang gitu teman-teman ya, karena jujur sepengalaman saya ini, tetapi berbeda ya, bagi semua orang berbeda. Yang namanya kesenangan dunia, yang namanya uang itu tidak jadi jaminan membuat seseorang menjadi senang. Contohnya saya dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika banyak yang nengok, ya sudah lumrah ya kalau misalkan banyak yang nengok, kemudian ada yang memberikan uang, ada yang memberikan makanan. Nah, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, melihat nominal uang itu tidak ada bahagia-bahagianya, teman-teman ya. Sama sekali tidak ada bahagia-bahagianya. Udah, jangan banyak pikiran. Sekarang ini ada uang, jalani saja hidup. Tetapi untuk melihat uang itu sama sekali tidak merasa bahagia, karena saat itu, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, apalagi ketika parah-parahnya, justru yang paling dirindukan itu ya kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu duniawi, untuk uang-uang seperti itu ya tidak ada bahagia-bahagianya teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika, ini pengalaman saya pribadi teman-teman ya, ketika melihat pemandangan-pemandangan alam gitu teman-teman ya, ada rasa bahagia teman-teman. Dan waktu itu ketika saya merasakan kok untuk melihat-lihat pemandangan itu ada perasaan nyaman gitu teman-teman. Dan kemudian ketika pulangnya itu di pikiran itu selalu berpikir keras ya, kenapa ya ini, kenapa ya. Nah ternyata ketika saya melakukannya besoknya lagi ada kesenangan lagi. Nah di situ baru ada kesimpulan bahwa ternyata kesenangan saya itu hanya sebatas itu gitu teman-teman ya. Jadi cukup jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan, rasanya itu pikiran itu fresh teman-teman ya. Nah tetapi untuk melakukan jalan-jalan itu buat semua orang itu berbeda teman-teman ya, karena ada juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis karena dulunya juga memang tidak senang jalan-jalan ke tempat seperti itu. Ya alangkah baiknya kalian mencari kesenangan sendiri gitu teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian lupa dengan yang namanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ya lakukan saja teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu untuk melakukan jalan-jalannya itu banyak cegahan dari keluarga, karena memang melihat kita itu sedang sakit katanya gitu kan ya. Banyak sekali orang-orang yang selalu bertanya seperti itu. Ya kalau misalkan kalian melihat ke sana itu kalian tidak akan membaik teman-teman ya. Kembali lagi sama metodenya, belajar masa bodoh, karena orang lain itu tidak tahu apa yang kita rasakan, kemudian tidak tahu bagaimana proses pemulihannya, tidak tahu apa yang namanya pentingnya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini untuk jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, karena ketika kita mulai curhat sama orang yang belum pernah mengalami, justru kita itu malah disepelekan.
kemudian kita itu malah dianggap lebay teman-teman. Nah itu teman-teman ya, yang cukup kalian lakukan adalah sekarang apa yang membuat kalian membaik, apa yang membuat kalian cepat terbebas, lakukan saja teman-teman ya. Jangan pernah kalian itu melihat pandangan-pandangan orang lain. Jangan melihat kalian itu penilaian-penilaian orang lain. Mereka itu belum tentu mengerti teman-teman apa yang kita rasakan dan kemudian bagaimana cara pemulihannya itu seperti apa. Nah itu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika di ambang 90% yang saya rasakan waktu itu ketika sering jalan-jalan itu, malah justru saya juga dapat tekanan dari keluarga juga gitu teman-teman ya. Karena wajar sih mereka membuat tekanan sama kita itu karena melihat kita itu ya sedang sakit gitu kan ya. Jadi kadang ada anjuran juga, jalan-jalannya jangan kejauhan, jangan setiap hari seperti itu ya. Akhirnya ketika kita nurutin keluarga ya tidak akan membaik teman-teman ya, karena yang lebih dominannya itu justru di perasaan, di mental teman-teman. Sementara mereka itu tidak pernah terkena mental, tidak mengalami yang namanya sakit mental gitu teman-teman ya, sakit trauma gitu mereka tidak mengerti. Nah itu, dan mereka juga yang namanya tidak pernah mengalami itu tidak mengerti bagaimana cara pemulihannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi waktu itu juga ketika saya nurutin karena tidak mau cekcok ya sama keluarga, akhirnya saya cuma diem diri di rumah gitu teman-teman ya. Dan akhirnya timbulnya itu justru malah merasa-rasakan gitu ya, ada sensasi sedikit, rasanya itu sangat besar karena kita sudah mulai berharap-harap ya. Waduh, ini sensasi datang lagi nih gitu ya. Sialnya itu ya terlalu merasa-rasa gitu teman-teman, dan akhirnya semakin besar juga. Nah kemudian ketika mulai memahami ini butuh belajar masa bodoh, ada keluarga yang menekan juga agar tidak jalan-jalan, itu ya masa bodoh saja, yang penting jalan-jalan saja. Jadi saya itu mulai memastikan sama keluarga, ini tolong ketika saya jalan-jalan tolong jangan dicegah, saya bilang gitu, karena ketika jalan-jalan itu saya nyaman, saya bilang gitu ya. Nah akhirnya keluarga mengerti, dan ketika saya mau jalan-jalan ya akhirnya dibiarkan, cuman tetap keluarga masih protektif. Jadi ketika saya jalan-jalan kadang ada yang nengok juga di belakang itu ya, ngikutin teman-teman ya. Tetapi wajar juga karena mengingat kita itu sakitnya ya udah terlalu lama juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi ya pahami saja ke sana, wajar saja bila keluarga itu menjadi protektif karena mereka itu melihat kita itu ya sudah terpuruk begitu lama juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalian jangan terlena, kalian berdiam diri di rumah, karena yang saya rasakan ketika banyak berdiam diri di rumah itu terlalu merasa-rasakan teman-teman, dan akhirnya ya untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu untuk cepat berlalunya itu ya agak lama juga gitu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sangat penting sekali ya untuk sering jalan-jalan. Apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat pikiran kalian itu teralihkan ya ke hal-hal yang menyenangkan, ya lakukan saja gitu teman-teman ya. Jangan terpatok dengan takut ini itu, takut bla 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 dan sebagainya gitu teman-teman ya. Karena kalian sudah tahu sendiri ya bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya, justru akan lebih mengganggu kalau seandainya kalian tidak mempunyai rasa senang, tidak mempunyai rasa bahagia teman-teman ya. Jujur pengalaman saya memang seperti itu. Yang namanya bahagia itu sulit ya. Jadi jangankan untuk tertawa lepas, terbahak-bahak gitu teman-teman ya. Untuk lempar senyum saja kadang ada orang ini lalu lalang kemudian nengok ke kita, "Pak, sehat?" Untuk ngomong aja malas gitu teman-teman ya, untuk lempar senyum saja malas, paling cuma begini, cuma gitu aja ya. Nah itu teman-teman ya, berarti fix itu rasa bahagia kalian itu tidak ada sama sekali. Nah makanya gimana caranya biar kalian itu cepat bahagia teman-teman ya, karena untuk mental itu lebih dominan di perasaan teman-teman ya. Perasaan kita itu menjadi gundah gulana kalau lagi sedih-sedih gitu teman-teman ya, kalau lagi terpuruk gitu teman-teman ya, karena itu dipicu juga dari pemikiran-pemikiran. Nah itu makanya harus sinkron ya, harus sinkron. Ketika kalian melakukan kesenangan itu ya harus sinkron juga. Jadi jangan sampai gini teman-teman ya, kalian melakukan kesenangan tetapi ada beban juga dibuat di dalam diri kalian, di dalam pikiran kalian. Contoh misalkan saya senangnya belanja Pak, saya senangnya itu shopping, belanja tas, belanja baju gitu ke mall gitu teman-teman ya. Tetapi untuk melakukannya ada beban pikiran juga sama kalian gitu teman-teman ya. Aduh gimana nih mau jalan-jalan ke mall nih tapi nggak ada uang kan, seperti itu. Nah itu justru harus dicegah, karena ketika kalian mau melakukan jalan-jalan ada pemikiran besar juga, itu justru akan menghambat kalian gitu teman-teman ya. Jadi untuk melakukan kesenangan itu gimana caranya supaya tidak ada beban pikiran juga sih sebetulnya. Jadi intinya jangan terlalu banyak mikir,
apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja. Karena untuk kesenangan itu sebetulnya sederhana sih sebetulnya ya. Tidak terlalu terpatok dengan nominal uang teman-teman ya, kayak macam bercanda-canda sama keluarga, sama anak, sama istri, atau misalkan sama pacar gitu teman-teman ya. Hanya bercanda saja, itu kalau kita itu menjadi bahagia, kita menjadi tertawa seperti itu teman-teman, dan tanpa disadari itu kebahagiaan itu hadir di situ. Nah itu teman-teman, dan untuk bercanda sama keluarga itu apakah ada nominal uang? Kan tidak. Nah itu teman-teman, makanya belajar memilah lah untuk melakukan kesenangan itu. Yang penting intinya sederhana, kemudian kita itu membuat baik ya, membuat sehat, membuat bahagia, pikiran menjadi normal lagi gitu teman-teman ya. Kemudian ya tidak ada beban pikiran di sana. Nah itu teman-teman, jadi untuk kesenangan itu saya rasakan itu cukup sederhana, tetapi berbeda mungkin sama yang lain. Pak, saya itu karena udah terbiasa belanja kemudian shoppingnya itu ke tempat-tempat wisata ya silakan saja kalau misalkan Anda mempunyai uang gitu teman-teman. Tetapi ketika pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang namanya perekonomian itu terganggu ya, karena memang saya kepala rumah tangga, banyak ada yang harus dibiayain juga. Dan kemudian ketika terganggu ya saya tidak bisa mencari uang, dan akhirnya ya semuanya serba terbatas gitu teman-teman ya. Dan ternyata karena memang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis juga, saya itu hobinya cuman jalan-jalannya itu ya ke alam-alam terbuka teman-teman. Jadi ketika jalan-jalan ke alam terbuka itu membuat saya senang, membuat saya bahagia, kemudian pandangan luas juga gitu teman-teman ya, bisa melihat pegunungan, pesawahan, kemudian nah di situ nilai kebahagiaan itu ada ya, ada jadi tidak ternilai dengan nominal uang teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya katakan memang sangat penting sekali untuk melakukan kebahagiaan, untuk melakukan kesenangan. Karena jujur sepengalaman saya juga saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang namanya bahagia itu tidak ada sama sekali teman-teman ya, tidak ada sama sekali. Jangankan untuk hal-hal kecil ya, kita mendapatkan hal-hal besar saja, kayak macam kita mendapatkan uang banyak, misalkan kita katakanlah ada yang memberi uang gitu teman-teman ya, tidak ada sama sekali gitu teman-teman, tidak ada sama sekali rasa bahagia. Karena jujur ketika saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang paling dirindukan itu ya sehat ya, sembuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Dan perlu kalian diketahui juga bahwa kesembuhan itu dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu obatnya hanya 3P, dan kemudian gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi ketika hati dan pikiran senang itu ya kita mulai terasa sehat, mulai terasa sembuh gitu teman-teman ya. Karena sepengalaman saya juga, kambuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis atau kambuh-kambuhannya itu setiap hari kambuh gitu teman-teman, setiap hari sensasi hadir gitu. Itu karena lebih dominannya itu karena pikiran kitanya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Akhirnya tubuh kita menjadi sensitif, termasuk di perasaan juga tambah sensitif. Jadi ada perubahan suasana di tubuh kita itu, baik kesehatan, baik perubahan mood, itu sangat terasa sekali. Kemudian karena memang sedang sensitifnya itu, jadi ya semakin terasa besar. Dan ketika terasa besar, pemikirannya selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya di situ timbul ketakutan, dan akhirnya rasa cemas hadir lagi. Jadi untuk hadir sensasi itu ya bisa membuat kita terpuruk gitu teman-teman ya, semakin kita itu nggak nyaman. Itu sepengalaman saya. Nah makanya alihkan pemikiran-pemikiran itu, karena untuk sensasi-sensasi hadir itu biasanya itu semakin besarnya itu karena kita pemikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal yang tidak benar. Makanya alihkan pemikiran-pemikirannya dengan cara melakukan kesenangan atau hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis menurut saya gitu teman-teman, karena jujur saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selang beberapa tahun sampai sembuh total, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa diapa-apain teman-teman, hanya menggunakan metode saja. Jadi menurut pengalaman saya bahwa untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sembuhnya karena memang hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, itu untuk psikisnya gitu teman-teman. Tetapi untuk medisnya yang 1% itu,
kalian cukup menjaga pola makan saja gitu teman-teman. Ketika kalian pencernaannya terganggu, ketika kalian seminggu menjaga pola makan, itu kalian sudah beres. Dan kalau misalkan Pak saya itu parahnya 1 bulan, sudah beres teman-teman. Ketika kalian terkena gangguan pencernaannya, menjaga pola makan 1 bulan paling lama, itu kalian sudah beres. Nah yang 99% itu dari psikis gitu teman-teman, dari mental. Itu kalian harus mulai dibiasakan gimana caranya hati dan pikiran kalian itu senang, karena yang namanya psikis obatnya adalah kesenangan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jujur sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya, itu hanya butuh teman, itu hanya butuh support, itu hanya butuh orang yang mengerti. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang seberpengalaman itu ya kadang ada rasa tenang juga gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kita mengadunya sama orang yang belum pernah mengalami, paling juga kita dapat cemoohan, yang timbul itu rasa marah gitu teman-teman, dan ada doa-doa yang nggak bener juga. Itu pengalaman saya ketika saya di-tag, wah lu sehat, lu baik-baik saja gitu. Jadi seolah-olah dia itu menyepelekan teman-teman, dan di situ lahir doa-doa yang gak benar. Semoga saja teman-teman itu tidak mencontoh saya, semoga saja teman-teman itu ya tidak melakukannya juga gitu teman-teman. Ada doa yang gak benar buat mereka yang menyepelekan teman-teman ya dulu. Ya Allah, semoga saja dia itu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar mereka itu ya bisa menderita kayak kita gitu teman-teman ya. Karena saking kesalnya dulu itu kita selalu dicemoohkan, sehat lu sehat lu gitu ya, lu harus ke psikiater lu gitu. Itu memang sakit ya di hati, sakit, kadang ada rasa marah juga gitu teman-teman, dan di situ ada doa yang tidak benar gitu ya. Semoga saja nih orang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biar mereka itu ya mengerti, yang justru itu nggak boleh ya, harus jangan dilakukan. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kasihan ya, kita aja yang kuat, kita aja yang gagah gitu. Itu teman-teman ya, ketika terkena gangguan asam itu ya memble juga ya, memble, kemudian banyaknya itu sedih, kemudian meratapi nasib kapan mulai sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu ya minimal hanya menjadi teman kalian saat sekarang sedang merasakan tidak nyaman. Kemudian setiap saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman bahwa teman-teman itu semoga saja cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.